Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada belajar Java dasar ya teman-teman. Dan kali ini kita sudah memasuki bagian sesi ketiga teman-teman. Buat teman-teman yang belum mempelajari bagian belajar Java dasar bagian sesi 1 dan 2, teman-teman bisa langsung kunjungi di channel ini. Di sini ada belajar Java sesi 1, lalu ada belajar sesi 2, teman-teman. Oke, langsung saja di sini. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu lah, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga. Dan teman-teman, langsung saja di sini kita buka kode editornya ya. Di sini saya sudah membuka kode editor, dan di sini di kode editor teman-teman silakan buka file Java-nya ya. Dan jangan lupa untuk dibuka terminalnya. Di sini aku sudah membuka terminalnya teman-teman. Dan kali ini yang pertama kita akan membahas array teman-teman. Nah, array itu adalah sebuah struktur data ya yang terdiri dari banyak variabel dengan tipe data yang sama itu teman-teman. Dan masing-masing elemen pada variabel array ini mempunyai nilai indeks teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di ilustrasinya di sini, nah seperti ini teman-teman. Nah, array itu ibaratnya sebuah kotak pensil lah, seperti itu. Jadi array itu bisa menyimpan banyak data teman-teman. Kalau variabel biasa kan hanya bisa menampung satu data saja, satu nilai saja. Tetapi kalau array bisa menampung banyak tipe data, tetapi dengan tipe data yang sama teman-teman. Nah, di setiap elemen itu ini 1, 3, 8, 5 itu adalah elemen atau nilainya. Nah, dia memiliki indeks teman-teman. Nah, indeksnya itu adalah urutannya. Kalau secara gampangnya itu urutannya yang dimulai dari angka 0 teman-teman. Jadi urutan ke-1 itu 0, urutan kedua itu 1, dan seterusnya. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, setiap elemen array mampu untuk menyimpan satu jenis data variabel. Jadi satu elemen ini satu data, satu elemen ini satu data. Seperti itu teman-teman. Dan ukuran array ini di Java ya bersifat tetap. Nah, Larik akan mempunyai ukuran yang sama pada saat sekali dibuat. Jadi kalau kita menentukan panjang array ya, ini panjang array atau lengthnya itu 9 gitu ya. Contohnya 9 di sini. Ya, berarti isinya hanya sampai 9 nilai. Seperti itu teman-teman. Nah, variabel array dideklarasikan dengan mencantumkan tipe dan nama variabel yang akan diikuti dengan banyaknya lokasi memori yang akan dibuat. Oke, langsung saja di sini kita praktek teman-teman. Nah, untuk membuat array contohnya ya, kita perbesar terlebih dahulu. Sini terlalu besar ya. Ini aja. Ya, contohnya di sini aku ingin membuat array nih. Tipe datanya integer, tinggal tulis saja integer. Nah, penulisannya seperti ini teman-teman. Kalau kita membuat variabel biasa kan tinggal tuliskan array angka seperti ini, ya kan? Angkanya berapa? 8. Seperti ini kan. Kalau ingin membuat variabel biasa. Tetapi kalau kita ingin membuat variabel array ya, kita coba komentar saja di sini dan kita bikin seperti ini, integer, lalu buka kurung kotak seperti ini teman-teman, lalu disertai nama variabelnya, contohnya angka. Lalu di sini kita deklarasikan terlebih dahulu ya, kita deklarasikan terlebih dahulu berapa panjang atau ukuran dari array ini. Nah, kita bisa menggunakan new
seperti ini, integer. Nah, kita di sini di dalam buka kurung ini tentukan contohnya 9. Ini. Berarti panjang dari angka ini adalah 9, teman-teman. Gitu. Jadi kita bisa mengisikan contohnya ya di sini informasi ya lagi ya, kalau membuat array itu kotak yang ini tanda bahwa ini array bisa diletakkan di sebelah integer atau diletakkan di sini, teman-teman. Sama saja. Tapi ada baiknya diletakkan di sini saja lah. Seperti ini. Kan ini namanya gitu. Dan contohnya di sini ya, aku ingin mengisikan variabel angka ini ya, arraynya. Nah, kan di setiap elemen ya, kita lihat di setiap elemen array ini kan dia memiliki indeks ya. Nah, cara mengisinya kita panggil dulu dan kita harus mengetahui indeksnya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi jika kita ingin mengisikan, berarti angka indeks keberapa yang ingin kita isikan. Contohnya ke 0. Kita isi dengan angka berapa? 1 contohnya. Nah, maka dia akan menjadi 1, teman-teman. Gitu. Isinya adalah 1. Kalau kita print ya, kita print contohnya. Nah, kita bisa saja mengeprint atau mencetak isi dari array ini ya. Contohnya saya ingin mencetak satu nilai saja, berarti panggil saja variabel angka indeks keberapa, ke 0. Ketika di sini kita run ya, di sini kita tunggu dulu proses compiler dan menjalankan programnya. Nah, di sini dia muncul 1, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita mencetak angka saja seperti ini ya, yang terjadi apa? Maka akan ada random seperti ini. Dan kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa nih langsung mencetak arraynya langsung. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencetak isi dari elemennya, ya kita menggunakan angka, teman-teman. Maksudnya menggunakan indeks ke 0. Berarti kita akan mencetak array ya yang urutan ke 0. Seperti itu, teman-teman. Kalau kita bisa nih mengisikan lagi. Contohnya di sini kita ingin mengisikan angka ke 9. Contoh saja ya, isinya 10. Nah, di sini kita coba print ke 9, teman-teman. Urutan ke 9. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan error, teman-teman. Kenapa? Karena 9 ini bukan indeks yang berada di dalam angka ini. Nah, jadi yang kita tentukan 9 ini adalah ini, teman-teman. Panjang arraynya 1 sampai 9. Ya kan? Kan dimulai dari 1 sampai 9, teman-teman. Tapi kalau indeksnya ya, ini 0 sampai 8, teman-teman. Jadi kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu. Jadi urutan ke-1 itu dimulai dari 0 gitu. Jadi kalau kita mengassign gitu ya, indeks ke-9 dia tidak ada, kecuali kalau di sini kita ubah menjadi 10, teman-teman. Ya, berarti panjangnya di sini sampai 10 dan indeksnya sampai 9 gitu.
Jadi indeks ini ya panjang array dikurangi 1 lah, gampangnya kurang lebih seperti itu. Jika kita cetak lagi di sini, dia kan bisa teman-teman 10 gitu. Tapi kalau kita di sini indeks ke 10, maka dia akan error seperti itu. Karena panjangnya itu 10, jadi indeksnya sampai 9. Tidak ada indeks ke 10 kalau panjangnya 10. Oke, seperti itu teman-teman untuk array gitu. Jadi teman-teman bisa digunakan untuk menyimpan banyak data tetapi dengan tipe data yang sama gitu. Dan di sini kita akan membahas struktur pemilihan ya. Struktur pemilihan atau percabangan. Nah, apa itu? Struktur pemilihan atau percabangan itu adalah suatu cara pemecahan masalah dengan memilih statement atau perintah tertentu berdasarkan suatu kondisi, dan statement atau perintah tertentu akan dijalankan apabila memenuhi ketentuan yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, pernyataan percabangan memungkinkan suatu statement dieksekusi hanya jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi, teman-teman. Ya. Dan untuk menentukan suatu kondisi tertentu apakah benar atau salah, ya atau tidak, diperlukan pemahaman tentang beberapa struktur yang mendukung pengambilan keputusan, ya. Dalam hal pemrograman harus mengenal operator, teman-teman, yang dipakai untuk pengambilan keputusan seperti inilah operatornya, ya. Nah, operator kondisional seperti ini, atau ya operator lebih kecil relasional seperti ini, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, langsung saja di sini kita bahas struktur pemilihan, nah, atau percabangan. Nah, percabangan ini ada 2, teman-teman, ya. Ada if dan ada switch. Yang saya tahu seperti ini, ya. Oke, kita akan membahas if terlebih dahulu. Nah, di if ini tidak hanya ada if, ada juga else if. Ada juga else if, ada else. Seperti ini. Kita bahas yang pertama yaitu if, ya. Untuk penulisannya seperti ini, teman-teman. Nah, statement if ini memungkinkan sebuah program untuk dapat memilih beberapa operasi untuk dieksekusi berdasarkan beberapa pilihan. Tetapi karena di sini hanya ada if, jadi hanya satu kondisi atau satu pilihan, ya. Contohnya di sini untuk kondisinya, ya, yang terpenting itu kondisi. Nah, di sini harus bernilai true, teman-teman. Bisa menggunakan true seperti ini, maka pasti akan dijalankan blok di dalam ini. Namun kita juga bisa melakukan kondisi. Contohnya 3 kurang dari 5. Dia akan bernilai true, kan? Nah, jadi dia akan mencetak, ya. Contohnya seperti ini. So, benar. Seperti ini. Ketika kita jalankan, ya, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita tunggu, ya. Nah, dia akan mencetak benar. Karena di sini bernilai true, maka blok di dalamnya ini akan dijalankan. Seperti itu, teman-teman, untuk if. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan variabel. Contohnya aku punya variabel angka deh. Isinya 3, ya. Jadi di sini kita panggil angka. Jangan lupa titik koma. Dan di sini kita jalankan lagi. Benar, seperti itu. Namun ketika di sini kita beri 7, ya, berarti
Apakah 7 kurang dari 5? Salah kan? Otomatis blok yang ada di dalam ini tidak akan dijalankan. Ketika kita jalankan programnya, dia tidak akan menjalankan apa-apa. Seperti itu teman-teman. Ya, itu untuk if. Selanjutnya di sini kita bahas if else ya. If else. Ini if else. Nah, untuk if else ini, kalau tadi kan, kalau ini bernilai salah kan, maka ini tidak akan dijalankan dan tidak akan melakukan apa-apa, akan langsung keluar dari blok percabangan dan akan menjalankan program di bawahnya jika ada, seperti itu. Tapi kalau kita handle dengan else ya, atau kita menggunakan if dan else, maka ketika kondisi di if ini bernilai true ya, maka dia akan dijalankan yang ada di dalam if ini, dan di dalam else ini tidak akan dijalankan. Tetapi kalau nilai di sini atau kondisi di sini bernilai salah atau false, maka akan di skip kan, maka dia akan menjalankan blok yang ada di dalam else ini, seperti itu. Jadi contohnya di sini aku memiliki variabel angka lagi yang isinya adalah 10 ya. Kita cek angka lebih dari 7 ya. Kita cetak ini benar. Kalau salah kita cetak ini salah, seperti ini. Ketika kita jalankan, ini benar karena angka yang nilainya 10 emang lebih dari 7. Tetapi kalau di sini kita ubah menjadi 5, kan harusnya false kan. Angka yang isinya 5 apakah lebih dari 7? Tidak kan? Karena kurang dari 7, berarti kondisi di sini bernilai salah atau false, maka blok di dalam sini tidak akan dijalankan, maka akan dijalankan else ini teman-teman, gitu, akan mencetak ini salah. Kita jalankan. Nah, di sini dia mencetak ini salah, seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk if else. Di sini kita coba if else if ya. Kita buat di sini kondisi yang pertama. Di sini kita bikin variabel angka dulu deh. Integer, kita ataskan. Nah, seperti ini, integer angka sama dengan 3. Gini ya. Apakah angka sama dengan 1 ya? Nah, kita gunakan else if. Nah, ketika kita menggunakan else if ini, enaknya ya, kita bisa membuat banyak kondisi ya. Kalau if di sini kan hanya satu kondisi, tapi kalau menggunakan lebih dari satu kondisi ya, kita bisa menggunakan else if. Nah, else if ini bisa banyak teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika teman-teman membutuhkan 5 kondisi ya, berarti menggunakan else if yang sesuai dengan kondisi yang ada gitu, atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman, seperti itu. Contohnya di sini, apakah angka sama dengan 2, seperti ini ya. Lalu jika ingin mengecek lagi apakah angka sama dengan 3, gini. Jika kondisi if dan else if ini salah, apa yang akan dilakukan? Nah, kita akan mencetak angka kita cetak gini aja deh, kondisi salah, gini. Jadi di sini jika bernilai 1, kita cetak angka itu 1.
Jika 2, kita cetak angka itu 2. Jika bernilai 3, kita cetak angka itu 3. Seperti ini. Kalau kita cetak, dia akan mencetak angka itu 3. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, angka kan 3 kan nilainya. Nah, di sini dicek pertama, if apakah angka yang 3 ini sama dengan 1, false kan, atau salah kan. Berarti blok ini di skip, dicek lagi ke kondisi yang kedua, apakah angka yang isinya 3 sama dengan 2, false kan, salah juga. Ini di skip juga ya, ini di skip, dicek lagi ke kondisi ketiga, apakah angka sama dengan 3, true kan, maka dia akan menjalankan angka itu 3 blok ini gitu. Tapi kalau di sini nilainya 5, kan tidak masuk ya, tidak benar di ketiga kondisi ini tidak benar kan, ya kan, tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 3 juga. Berarti dia akan masuk ke else teman-teman gitu, karena kondisi yang di atasnya ini bernilai salah gitu. Dan tidak hanya 5 juga, intinya bernilai meskipun 10 gitu, dia akan bernilai else itu. Intinya kalau kondisi di atasnya itu bernilai false atau salah, maka akan dijalankan bagian else ini jika diberi else. Tapi kalau tidak diberi else seperti ini, maka tidak akan menjalankan apa-apa ketika ketiga kondisi ini bernilai salah. Tapi kalau ada else, ketika ketiga kondisi ini salah, maka dia akan menjalankan bagian else ini gitu teman-teman. Ketika kita jalankan, nah dia akan menjalankan atau mencetak kondisi salah. Seperti itu untuk percabangan menggunakan if teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan switch ya. Kita menggunakan switch seperti ini. Nah, switch ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan statement untuk dieksekusi ya, berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Setiap ungkapan diungkapkan dengan sebuah nilai integral konstan teman-teman, seperti sebuah nilai dengan tipe data, byte, short, integer, atau chart. Kita langsung saja eksekusi di sini. Contohnya kita membuat variabel angka, isinya yaitu 2. Lalu di sini kita punya pengkondisian atau percabangan menggunakan switch. Nah, di sini key-nya adalah ekspresinya, teman-teman. Nah, apa yang akan dicek yaitu angka. Seperti itu. Case-nya ini ya, yaitu sebuah label yang menandai awal eksekusi direct instruksinya hingga ditemukan pernyataan break gitu. Jadi case ini yaitu nilai yang ditentukan ya. Contohnya ketika angkanya itu 1, dia akan menjalankan yang berada di dalam case ini hingga bertemu dengan break gitu ya. Contohnya di sini saya mencetak angka itu 1 seperti itu. Nah, ketika di sini kita menggunakan default. Nah, default ini kurang lebih seperti else lah, seperti itu. Jika kondisinya
pada case-case ini bernilai salah atau false, maka akan dijalankan default ini. Kita coba ketika default, dia akan mencetak kondisi salah seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, dia akan menjalankan kondisi salah. Kenapa? Karena angka di sini yang kita cek. Nah, kondisinya ini ketika bernilai 1, sedangkan angka adalah 2 kan. Maka dia akan karena tidak cocok dengan kondisinya atau kondisinya bernilai salah atau false, maka dia akan ke default, teman-teman. Seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan menambahkan case-nya lagi ya, sama seperti kayak if else if itu ya. Contohnya ketika 2 kan mencetak angka itu 2 seperti ini. Dan jangan lupa untuk kita berikan break, teman-teman. Nah, break ini digunakan untuk mengontrol alur program ya, teman-teman, yang berfungsi untuk keluar dari satu blok kondisi ataupun iterasi gitu. Jadi ketika di sini case 1 bernilai true kan, akan dijalankan ini. Jadi ketika bernilai break atau maksudnya bertemu dengan break, dia akan keluar dari kondisi ini gitu. Jadi supaya dia akan bisa keluar, teman-teman, gitu ketika sudah menemukan kebenarannya gitu. Tapi kalau tidak menggunakan break, maka dia akan mengeksekusi program di bawahnya ya. Kita contohkan di sini deh. Kita coba dulu ini. Dia akan mencetak angka itu 2 karena case 1 kan salah kan kalau angka itu 1 false kan. Tapi kalau case 2 kan bener kan, karena angka itu bernilai 2 seperti itu. Karena bertemu dengan break, maka keluar dari blok program switch ini gitu. Kita contohkan ketika kita hapus deh breaknya seperti ini. Kita jangan lupa di save ya, teman-teman, karena di sini aku sudah menggunakan auto save, maka aku tidak perlu save lagi gitu. Kalau teman-teman menggunakan auto save, jadi tidak perlu meng-save atau control save ulang seperti itu. Jadi oke, lanjut. Di sini kita jalankan ya. Nah, kan yang benar kan case 2 kan, dia akan mencetak angka itu 2. Tapi di sini kondisi salah, dia akan dicetak juga karena dia ketika bertemu case yang benar, dia tidak bertemu dengan break, maka langsung dijalankan program di bawahnya seperti itu sampai bertemu dengan break ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi penting menggunakan break pada switch seperti itu ya. Jadi untuk case ini digunakan sebagai label yang menandai awal eksekusi ya, atau ketika apa ya, ketika kondisi di dalam ini bagaimana yang akan dieksekusi hingga bertemu dengan break seperti itu. Jika ini benar, maka akan dijalankan sampai bertemu break seperti itu. Maka penting menggunakan break. Dan break ini yaitu perintah pengontrol alur program yang berfungsi untuk keluar dari satu blok kondisi ataupun iterasi ya. Jadi digunakan untuk agar supaya bisa keluar dari blok switch ini gitu, program switch ini gitu. Nah, lalu default ini yaitu label yang digunakan atau dieksekusi apabila label case ini ya, atau kondisi ini tidak ada yang memenuhi nilai kebenaran seperti itu. Jadi kalau case ini, anggap saja kondisi 1 ini salah, kondisi 2 ini salah, maka dia akan menjalankan bagian default ketika kondisi-kondisinya itu bernilai salah. Seperti itu, teman-teman, untuk pengkondisian ya atau percabangan. Selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai struktur perulangan, teman-teman. Ya.
kita akan belajar perulangan. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 saja. Yang pertama itu ada for, ya. Lalu yang ketiga itu ada while dan do while. Itu. Oke. Yang pertama di sini kita akan belajar perulangan menggunakan for, teman-teman. Ya. Sebelumnya perulangan itu, ya, buat teman-teman yang belum tahu, perulangan itu digunakan untuk mengulang sebuah atau kelompok instruksi, ya, yang diulang untuk jumlah pengulangan tertentu. Jadi dia akan mengulang terus-menerus, ya, blok di dalam programnya ketika kondisinya bernilai true, gitu. Nah, yang penting pada struktur perulangan ini yaitu adanya inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Yang meskipun inisialisasi, kondisi, dan iterasi ini ada yang harus disertakan, ada juga yang tidak harus disertakan. Seperti itu, teman-teman. Contohnya di sini kita bahas for terlebih dahulu. Nah, struktur pengulangan for ini biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah pengulangannya. Ya, contohnya di sini aku buat variabel array, ya. Nah, seperti ini ya untuk membuat array. Lalu di sini nama variabelnya, contohnya mahasiswa, ya. Lalu di sini kita bisa langsung gini, new string, lalu tentukan panjangnya seperti ini. Lalu kita assign mahasiswa ke 0 apa seperti itu. Tapi kita tidak menginginkan seperti ini. Jadi kita langsung assign saja. Bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini, teman-teman. Untuk agar supaya kita langsung bisa membuat arraynya. Nah, contohnya di sini yang pertama ini ada nama mahasiswa, ya. Ada Andi yang pertama. Yang kedua itu ada Anto. Yang ketiga itu ada Bagus. Nah, seperti ini. Ya, berarti di sini ada array mahasiswa dengan nama variabel mahasiswa. Panjangnya yaitu 3, teman-teman, ya. Ini indeks ke 0, ke 1 maksudnya, ke 2 seperti itu. Gitu, teman-teman, ya. Dan mohon maaf, mungkin teman-teman ada yang memiliki kesamaan nama, ya. Mohon maaf banget karena ini buat contoh saja. Seperti itu. Dan contohnya di sini kita gunakan perulangan untuk mencetak isi, ya, tiap-tiap isi ini, tiap-tiap elemen isi dari variabel mahasiswa, ya. Untuk array kan sudah dibahas, ya, teman-teman, pada awal tadi, ya. Di sini kita menggunakan for, ya, akan for seperti ini. Nah, di sini yang terpenting pada for ini ada inisialisasi. Yang kedua ada kondisi, ya, ada iterasi. Nah, di sini program yang dijalankan, gitu. Yang pertama inisialisasi. Nah, inisialisasi itu contohnya kita membuat variabel, gitu, yang dibutuhkan pada perulangan for ini, gitu. Lalu ada kondisi. Nah, kondisi ini digunakan untuk mengecek ketika kondisinya apa yang for ini akan dijalankan atau perulangan ini akan dijalankan, gitu. Pastinya kondisinya ketika bernilai true, gitu. Setelah menjalankan ini, itu ada iterasi. Nah, iterasi itu yang akan dijalankan ketika blok programnya sudah dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh dari inisialisasi, contohnya seperti ini deh, ya.
Kita langsung saja di sini contohnya saya membuat variabel atau inisialisasi let integer i ya. Karena di sini kita akan membutuhkan variabel i ini ya untuk memperulangkan ini isi dari mahasiswa sebagai indeks i-nya kita, maka dimulai dari 0 gitu. Nah, lalu kondisinya ketika i kurang dari mahasiswa atau variabel mahasiswa ini siswa.length. Nah, kita menggunakan length. Nah, di sini length ini digunakan untuk mengecek panjang dari array mahasiswa ini, teman-teman. Seperti itu. Jangan lupa titik koma dan i++ iterasinya. Seperti itu. Dan i++ ini juga bisa digunakan i minus gitu. Bisa menggunakan increment atau decrement ya. Gitu. Lalu di sini ketika dia diperulangkan akan menjalankan apa? Contohnya di sini kita akan mencetak ya kan, mencetak isi dari variabel mahasiswa ini jadi mahasiswa. Nah, karena di sini untuk mengambil satu elemen 111 itu kita bisa memanggil indeksnya kan. Maka di sini manfaatkan aja variabel i ini, indeksnya ke i, ya kan? Variabel mahasiswa indeksnya ke i. Ini 0 kan, dimulai dari 0 gitu. Jadi ketika kita jalankan ya, di sini dia akan mencetak Andi, Anto, Bagus sesuai dengan isi dari variabel mahasiswa ini yang berbentuk array gitu, teman-teman. Nah, untuk bacanya gini ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya. Jadi kita buat variabel integer dulu dengan nama i, ini sebagai inisialisasi ya, untuk nama variabel terserah. Isinya itu 0 ya. Jadi di sini pada kondisi ya kan, kondisinya dia akan mencetak i kurang dari mahasiswa length. Jadi i kan 0 kan. Apakah 0 ini kurang dari panjang dari mahasiswa? Panjang dari mahasiswa kan 3 kan? Apakah 0 kurang dari 3? Ya kan? Maka dia akan menjalankan blok di dalam program ini terlebih dahulu. Setelah dijalankan dia akan mencetak ya kan, mahasiswa ke i, berarti mahasiswa ke 0 kan, karena i-nya adalah 0 gitu. Andi gitu. Setelah itu iterasi, teman-teman ya. I di increment ditambah 1. Jadi yang awalnya itu 0 jadi ditambah 1. Jadi i menjadi 1. Apakah 1 kurang dari 3? Benar kan? Maka akan dijalankan program di dalam blok ini. Lalu di increment dicek lagi jadi 2 kan, karena i yang awalnya 1 tadi yang sebelumnya tadi 1 di increment menjadi 2 kan. Apakah 2 kurang dari 3? Betul kan? Maka dicetak mahasiswa ke 2. Ini kan indeks kedua kan. Seperti itu. Di increment lagi i++ menjadi 3 kan, sebelumnya 2 kan, karena di increment menjadi 3. Apakah 3 kurang dari 3? False, maka dia akan keluar dari perulangan. Seperti itu. Dan akhirnya mencetak seperti ini, teman-teman. Jadilah mencetak seperti ini. Gitu, teman-teman. Untuk for ya. Yang penting 3 ini. Inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas while, teman-teman. Ya, while. Nah, struktur ini digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Gitu. Jadi, proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true, dan akan berhenti bila kondisinya salah. Contohnya di sini aku copy aja deh.
untuk array mahasiswa ini kita letakkan di sini, dan kita akan sama seperti for ini akan mencetak isi dari variabel mahasiswa ini, array mahasiswa ini menggunakan perulangan. Tetapi di sini kita menggunakan while seperti ini untuk penulisan while. Nah, di sini yang terpenting dibutuhkan yaitu kondisi dari perulangannya. Ketika apa dia akan berulang itu. Di sini kita bisa menggunakan true seperti ini, teman-teman. Ya, intinya kondisinya harus bernilai true agar blok di dalam program ini, di dalam blok program while ini akan dijalankan atau diulangkan secara terus-menerus gitu. Sehingga sampai bertemu false gitu. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini, maka dia akan berulang terus-menerus atau bisa dikatakan infinite loop ya. Jadi dia akan berulang terus ya. Dan tidak disarankan menggunakan langsung true ini, atau contohnya seperti ini 3 kurang dari 4 ya kan, tidak bisa diubah kan, dia bernilai true kan, 3 kurang dari 4. Karena dia bernilai true terus, maka dia akan berulang secara terus-menerus. Jadi itu tidak disarankan ya teman-teman. Nah, contohnya di sini untuk kondisinya ketika mahasiswa, di sini kita bikin variabel lagi deh, integer i sama dengan 0 itu. Ketika i ini kurang dari mahasiswa, variabel mahasiswa itu dot length ya. Di sini length ini berfungsi untuk mengecek panjang dari mahasiswanya ya, untuk mengetahui panjang dari array mahasiswa itu gitu. Nah, di sini kita tidak bisa seperti ini aja, karena di sini dia akan bisa menyebabkan infinite loop ya. Contohnya mahasiswa.length ini 3 ya, panjangnya 3 ya, dan i ini bernilai 0. Contohnya berarti kan i ini 0. Apakah 0 kurang dari 3? Iya kan? Berulang lagi. Apakah 0 kurang dari 3? Terus, maka dia akan bisa menyebabkan infinite loop. Maka dari itu kita memerlukan iterasi di sini. Kita bisa menggunakan seperti ini bersama dengan 1, atau di sini supaya lebih mudah dipahami kita bisa menggunakan increment saja seperti ini. Maka dia akan terus ditambah ketika blok program ini dijalankan. Contohnya di sini kita akan mencetak mahasiswa yang mana? Yang indeks ke i. Kita manfaatkan ke i gitu. Jadi seperti ini. Saya punya variabel i sama dengan 0. Nah, selama i yang artinya ini 0 kurang dari mahasiswa length kan 3. Jadi selama 0 kurang dari 3, jalankan program ini ya, mencetak ini. Lalu di increment teman-teman. Jadi yang awalnya 0 menjadi 1 kurang dari 3, iya benar kan, dijalankan ini. Di increment lagi 2 kurang dari 3, iya kan, dijalankan lagi. Di increment lagi 3 kurang dari 3, false kan, maka dia akan keluar dari perulangan seperti itu. Jadi ketika kita jalankan akan menghasilkan output seperti ini gitu untuk while teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita membahas do while ini. Nah, pada dasarnya struktur pengulangan ini ya, do while ini sama saja dengan struktur while. Hanya saja pada proses pengulangan dengan while, pada while itu seleksi berada di while yang letaknya di atas. Sementara pada pengulangan do while, seleksi berada di
bawah batas pengulangan. Jadi dengan menggunakan struktur dual ini, maka sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali pengulangan. Jadi ketika kita buat di sini variabel i lagi, yaitu 10 ya, dan di sini kita gunakan dual seperti ini, dan while-nya di bagian bawah dia akan mengecek kondisinya, lalu di bagian do ini apa yang akan dijalankan atau pernyataannya tuh. Dan di while ini adalah kondisi yang harus bernilai true ya, gitu. Jadi contohnya ketika di sini akan memperulangkan mencetak angka ini bernilai i. Nah, dia akan mengecek atau berulang lagi ketika i lebih dari 5 deh ini ya. Jadi ketika i lebih dari 5, maka dia akan berulang lagi terus menerus gitu. Jadi yang pertama di sini integer i sama dengan 10 ya. Berarti i sama dengan 10. Do, maka akan dijalankan blok ini. Akan menjalankan, oh ya, di sini jangan lupa iterasinya i plus plus. Nah, seperti ini. Do akan menjalankan bagian ini. Akan mencetak angka ini bernilai angka ini. Lalu di increment. Gitu, teman-teman. Di increment, maka dia akan menjadi 11 gitu. Apakah 11 lebih dari 5? Benar, maka akan balik ke do lagi. Terus seperti itu sampai kondisi ini bernilai false ya. Di sini kita increment aja decrement saja supaya dia terus mengurang. Ya, ketika kita jalankan di sini, nah dia akan mencetak sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali. Tapi kalau ini diubah menjadi 5 ya, i sama dengan 5. Do menjalankan ini sistem out println, angka ini bernilai i 5 kan. I di decrement menjadi 4 ya, maka ini sudah dicetak atau dijalankan 1 kali. Lalu dicek apakah i ya kan sudah diincrement menjadi 4 lebih dari 5 kan false kan, berarti keluar dari perulangan. Maka ketika kita jalankan, dia akan menjalankan setidaknya 1 kali. Seperti itu untuk dual. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Mungkin sekian untuk sesi 3 kali ini ya. Kita sudah belajar array, lalu percabangan dan perulangan seperti itu. Jadi teman-teman bisa pahami saja ya. Semoga teman-teman paham juga, dan mohon maaf apabila ada kesalahan di video kali ini, di video ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.